Kak Sisil, kita mulai ya Kak. Oke, Kak Merli. Selamat malam Kak Sisil, apa kabar? Selamat malam, Kak Merli. Kabar baik. Lagi sibuk apa Kak? Tadi sibuk bantu tetangga yang hajatan. Hmm, Bakal Terima ada tamu. pesta nih ya Kak. Iya, pesta. Ya. Gini Kak, sebentar lagi kita akan melakukan coaching. Ya, selama sekitar 10 menit lah Kak. Coaching ini Oke. akan memfasilitasi Kakak untuk lebih memahami dan menghayati profesi guru coach profesional. Apakah Kakak berkenan? Sangat berkenan, Kak Merli. Dan apakah kakak sudah siap? Siap, Kak Merli. Oke, kita mulai, Kak. Nah, Ya. Kak, di akhir sesi coaching ini, apa yang kakak ingin lebih pahami sebagai seorang guru coach profesional? Terima kasih, Kak Merli. Yang ingin saya lebih pahami tentang skill mendengar, Kak Merli. Tentang skill mendengar ya, Kak, ya. Ya, betul, Kak Merli. Nah, untuk lebih kakak dapat memahami tentang skill mendengar, pengetahuan apa saja yang kakak perlukan supaya dapat menjadi guru coach profesional. Pengetahuan yang saya perlukan, tentunya saya belajar lebih sungguh-sungguh ya tentang skill mendengar dan soft skillnya karena zaman sekarang sulit sekali orang untuk mendengar dengan baik ya. Lebih Hmm, banyak ya bicara daripada mendengar gitu Kak Merli. hmm, hmm. Untuk menjadi seorang pendengar yang baik, itu skill apa menurut kakak yang paling diperlukan? Skill mendengar Kak. Skill mendengar yang apa? Yang sungguh-sungguh jiwa raganya untuk mendengarkan dengan sungguh sehingga si coach merasa terfasilitasi untuk mengeluarkan ide-ide atau unek-uneknya gitu coach. Oh, berarti mendengar yang memberi motivasi ya kak kepada kliennya ya kak supaya dia mau Iya, betul Kak. bercerita ya kak. Iya, Oke betul Kak. kak. Kemudian eh, apakah eh, kakak sudah pernah punya pengalaman akan hal ini kak? Iya, itu dia. Terima kasih Kak Merli. Pengalaman saya akan hal ini banyak sekali ya. Ketika saya lewat di jalan, waktu itu pertama kali itu saya tidak kenal orangnya. Lewat di sebuah Hmm. warung, tiba-tiba si suami itu bapak-bapak separuh baya lah ya, memanggil saya ke samping warungnya. Tak pikir untuk apa gitu. Nah terus ya bercerita loh Kak, bercerita terus apa sambil kayak nangis gitu bapak-bapak. Ya aku hanya mendengarkan. Setelah itu dia bilang terima kasih ya sudah mendengarkan saya. Terus berikutnya lagi aku lagi mau pergi ke gereja. Ada seorang ibu-ibu tiba-tiba memeluk saya di jalan. Peluk saya dengan nangis-nangis cerita kalau suaminya itu punya istri lagi seusia anaknya. Ya saya nggak ngomong apa-apa Kak Mirli, saya hanya mendengar saja dan menatap wajahnya. Saya juga ikut menangis gitu ya. Terus dia bilang, terima kasih ya Ibu, saya sudah plong, Ibu mau mendengarkan saya. Gitu Kak Mirli, itu pengalaman saya. Oh, luar biasa ya kak. Apakah kedua orang itu kakak kenal? Tidak, yang satu, kalau satu sih kenal karena tetangga ya. Yang satu tuh enggak, orang di warung di Hmm. pinggir jalan besar. Saya itu dengan teman jalan lewat situ. Terus tiba-tiba panggil, Mbak, Mbak. Tak pikir ada apa gitu. Kalau tadi yang mau ceritakan masalah keluarganya. Terus teman saya bilang gini, Mbak,
kenal dengan bapak itu. Enggak, baru kali ini aku ketemu. Terus ngomong apa tadi? Ngomong tentang keluarganya. Walah, kok bisa gitu? Ya ada pastor sih, pernah aku sharing ya. Pastor itu Hmm. bilang gini, kamu punya karisma. Oh, Kalau saya, apa? saya tidak pintar loh untuk apa, memberi motivasi. Saya tidak pintar. Saya hanya mendengar saja, Kak Merly, gitu aja. Hmm, Hanya mendengar aja. ya, ternyata itu pengalaman yang luar biasa ya, Kak. Kita nggak Iya perlu betul. ngomong apa-apa, dengerin Ah, aja orang cerita. Dia sudah bilang iya, makasih sama kita ya, Kak. iya, Luar merasa plong biasa, Kak. katanya, merasa plong. Iya, Kak. Eh, pemaknaan apa yang perlu Kakak miliki sebagai seorang guru coach profesional, Kak? Terima kasih Kak Merly. Pemaknaan yang perlu saya miliki yaitu eh, sikap yang memanusiakan manusia, Kak Merly. Hmm, Mm-mm. ya, Kak. Iya. Maksudnya tuh gimana ya, Kak? Misalnya nanti dalam menghadapi coaching, saya menganggap coaching itu ya apapun profesinya, dia itu lebih segala-galanya daripada saya. Masa dia Hmm, lebih lebih tinggi lah, lebih atas lah gitu. Dan menghargai klien ya, Kak. menghargai klien yang lebih kepada dari diri sendiri gitu. Melebihi diri sendiri. Oke. Itu ya, Kak. Jadi menganggap bahwa klien itu eh, lebih Lebih dari kita, tinggi dari. Ya, sehingga kita patut untuk merendah. mendengarkan. Ya, Ya, mendengar dan apa? eh Lebih apa nama itu? Hmm, kita juga membutuhkan dia gitu. Ya, dari sikap itu nanti kan bisa mendengarkan semuanya apa segala macam gitu Kak Merly. jadi ketika kita mendengarkan dia, menunjukkan bahwa kita perhatian ya. Iya, perhatian dari segi pandangan, gestur tubuh, perasaan, terus ya semuanya lah ya. Ikut Sehingga nanti merasakan. sehingga nanti dia membutuhkan kita atau kita merasa bahwa dia membutuhkan kita. Sehingga nanti dia merasa, oh ini tempat saya, dia nanti merasa terfasilitasi gitu Kak. Oke, terfasilitasi ya. Sehingga Iya, bisa plong seperti yang tadi belum. Kak Sisil Iya, bilang. Kak iya betul. Sisil, apa kesimpulan yang dapat diambil Kak dari sesi coaching kita ini? Kesimpulan yang dapat saya ambil bahwa hal untuk mendengar itu kalau bisa itu di atas segalanya yang lain atau lebih tinggi gitu peringkatnya ya. Karena zaman sekarang untuk mendengar sangat sulit ya. Saat ini untuk mendengar itu sangat sulit, untuk mendengarkan orang lain maksudnya sangat sulit. Lebih banyak ya bercerita untuk mengeksplor dirinya sendiri gitu untuk mendengarkan orang lain itu kadang terlalu sedikit gitu. Hmm. Maka melalui skill mendengar di coaching ini dan nanti sebagai guru coach profesional, itulah nanti yang akan saya dalami karena ketika kita mendengarkan dengan sungguh, maka klien atau coach akan merasa terfasilitasi untuk mencapai tujuan-tujuannya. Gitu, Kak Merly. Oke, keren Kak, bener Kak bahwa mendengar itu banyak orang sulit ya sekarang. Sehingga Iya, kita perlu melatih diri untuk mendengar supaya memfasilitasi klien ya Kak. iya betul, Kak, Kak. bagaimana Kakak dapat menerima kesimpulan itu dan menjadikan kesimpulan itu sebagai bagian dari diri Kakak? Saya menerima kesimpulan ini sudah bagian dari diri saya dan itu harus mendarah daging dalam hidup saya. Itu Kak Merly. Maksudnya gimana tuh Kak mendarah daging? Mendarah daging artinya nanti
kepada siapapun, ya. Ketika ada yang bercerita, entah itu ceritanya privasi atau cerita apa, saya harus mendengarkan dengan sungguh, ya, menghadirkan diri saya seutuhnya, gitu ya. Eh, Kalau sudah mendarah daging nanti, jadi tidak neko-neko lagi, artinya sudah terbiasa gitu, Kak Merli. Hmm, oke. Mm-mm. Jadi kakak akan menjadikan mendengar itu menjadi bagian dari diri kakak ya, dan itu Iya, menjadi eh, menjadi satu pembiasaan buat kakak iya, untuk terus berlatih mendengar. iya. Bagaimana kakak menghargai eh, eh, s- skill mendengar ini sebagai sesuatu yang istimewa buat kakak? Saya menghargai skill mendengar sesuatu yang istimewa. eh Menghargainya dengan sangat berterima kasih ya kepada Tuhan, karena Tuhan yang memberikan saya, aku merasa kemampuan itu diberikan oleh Tuhan, sehingga saya bisa berlama-lama untuk mendengarkan panjang lebarnya keluh kesah orang lain. Ya, pokoknya saya betah gitu untuk mendengar, gitu Kak. Terima kasih. Iya, berarti Kan banyak orang ngapain seperti sih dengar-dengar kayak gitu? Untuk apa? Apa untungnya? Gitu. Orang yang tidak tahu kan ngomong gitu. Banyak kita orang yang bilang aku. Ngapain ih? Dengarkan dari tadi hanya dengar terus. Pernah loh Kak. Kepala sekolah sampai 5 jam. 5,5 jam Kak. 5,5 jam. Emang ngobrol saya apa aja ngapain? itu Iya, ya. iya ngobrol gitu. Aku aja dengar saja, dengar. Setelah itu, terima kasih ya Sil. Nggak kerasa kita ngobrol ini. Iya suster, aku bilang. Ih, iya itu luar biasa ya Kak. Ternyata setelah dijalani dan banyak orang yang seperti Kakak Sisil bilang tadi, bilang Mm-mm. plong lah, bilang terima kasih. Ternyata itu Iya, menjadikan itu sesuatu yang istimewa ya Kak buat Kakak. iya, betul Kak Merli. Oke. Iya, itu di akhir sesi coaching kita, Kak. Terima kasih ya, Kak, sudah Oke, terima mau kasih Kak melakukan Merli. sesi coaching ini. Sama-sama. Terima kasih. Sampai Ya Kak ketemu Merli, lagi di sesi sampai coaching ketemu. berikutnya. Iya, oke.